wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al kull amalina sholihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al fi li ahadin syai'a. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan diri salam kepada kita semua, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Baik, asatidz, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini kita insyaallah meneruskan kajian hadis kita, kajian hadis Arba'in Nawawi. Ini hadis yang ke-6, Al-Haditsus Sadisu, ya, hadis yang ke-6 halaman 38. Al-Haditsus Sadisu, salamatul qalbi minasyubhati. Keselamatan hati, qalb ini, dari berbagai syubhat. Hadis ini sangat penting sekali bagi kita, apalagi kita sebagai orang awam, bagaimana dalam kehidupan kita ketika ada beberapa pilihan atau hal-hal yang syubhat, bagaimana kemudian sikap kita. Ini ada di hadis ini. Saya bacakan hadisnya, ini diriwayatkan dari sahabat Nu'man bin Bashir. Jadi di situ disebutkan an Abi Abdillahi, ya, an Abi Abdillahi Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Diriwayatkan dari Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Berarti kalau radhiyallahu anhuma ini bapak dan anak misalnya. Seperti Abdullah bin Umar pasti radhiyallahu anhuma gitu. Qala mengatakan sami'tu Rasulullah, saya mendengar langsung offline, Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Di sini. Jadi sesungguhnya yang halal, perkara yang halal itu bayyinun, jelas, wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya perkara yang haram itu ya jelas. Ya, halal air, buah-buahan, haram khamar, zina, al-maitah dan seterusnya, itu semuanya wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun, dan diantara keduanya ada perkara-perkara yang disebut dengan mushtabihat, yang sama-sama yang abu-abu, tidak jelas halal dan haramnya, itu disebut mushtabihat. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, dan banyak manusia yang itu tidak tahu. Katsirum minan nas, tidak tahu. Berarti yang tahu sedikit, atau ulama mungkin yang tahu sini. Atau la ya'lamuhunna katsirum minan nas, yang banyak orang tidak tahu. Bagaimana ini sikapnya? Faman ittaqash syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Ini adalah rincian penjelasannya atau sikap yang harus dilakukan. Faman ittaqash syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang ittaqa di sini maknanya ibta'ada, menjauhi syubhat, maka dia telah menjaga kesucian agamanya dan juga irdihi, itu kehormatannya, wa irdihi. Wa man waqa'a fis syubhati waqa'a fil harami, dan barang siapa yang terjatuh pada syubhat, maka dia terjatuh pada
satu yang haram, ya, fil harami. Kemudian Rasulullah memberikan tasbih, perumpamaan yang supaya kita menjadi lebih lekat visualisasinya. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi. Sebagaimana karra'i, kita ingat rukun dari tasbih, ada musyabbih, musyabbah bihi, ya, kemudian wajusyab dan adatus syabih. Seperti ar-ra'i ini penggembala yang bawa kambing, kumpulan kambing, yara'a haulal hima. Hima ini biasanya tempat rumput atau apa yang kalau raja-raja dulu itu ada tempat-tempat yang itu dilarang orang masyarakat awam untuk mendekatinya gitu. Yushiku ayyarta'a fihi, dan hampir-hampir yang namanya gembala atau kambing kan tidak tahu atau akal itu halal haram. Ya kalau ada tempat yang seperti itu bisa jadi langsung makan, makan itu. Ayyarta'a fihi, yarta'a fihi itu kemudian makan, atau mereka merumput di situ atau mengambil makan rumputan di situ. Ala wa inna likulli malikin hima, himan. Ketahuilah, ala ini tambih yang seperti kemarin kita di ayat dalam tafsir Jalalain, ini untuk ditambih. Wa inna, sesungguhnya, dan sesungguhnya setiap raja itu memiliki hima. Hima adalah tempat sekeliling istana. Dulu raja-raja itu sekeliling istana yang ini tidak boleh didekati oleh orang masyarakat umum. Ala wa inna himallahi maharibuhu. Dan ketahuilah, ya, sesungguhnya himallah, tempat yang dilarang bagi Allah SWT. Himallah itu, maharibuhu itu adalah apa yang diharamkan, atau maharimuhu ada sesuatu yang diharamkan. Ini nanti kita akan tahu penjelasannya di beberapa mufradat di sini. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah, ala, dan sesungguhnya di dalam jasad, dalam badan seorang itu ada mudghatan. Mudghatan itu daging yang mudghah kalau kita makan itu yang bisa ditelan itu, yaitu besarannya seperti itu di mulut kita gitu. Nah, itu maksudnya di sini hati sini. Idza soluhat, ini saya ketika di daurah pelatihan itu bukan solahat, ini yang benar soluhat. Ada dua riwayat, bisa dibaca solahat juga soluhat. Nah, idza soluhat, soluhal jasadu kulluh atau solahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, maka baik seluruh badannya. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Kalau hati itu rusak, maka rusak seluruhnya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa gumpalan atau daging tersebut itu adalah hati. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Rawal Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, baik. Nah, jadi ini hadis yang ke-6 tentang mustabihat. Kemudian di sini ada catatan kaki menarik tentang rawi dari hadis ini, yaitu Nu'man bin Bashir. Siapa Nu'man bin Bashir ini? Itu di nomor 1 catatan kakinya, kita akan baca bersama. Biografi singkat dari rawi hadis ini. An-Nu'man bin Bashirin ibnu Sa'ad ibnu Sa'labat al-Ansaril Khazraji. Jadi Nu'man bin Bashir ini itu dari kabilah, dari Ansar, ya, Bani Sa'labah. Ansar itu terbagi dari Aus dan Khazraj, tapi dia dari Khazraj. Kita tahu di Madinah dulu kaum Ansar ini kabilah yang bermusuh-musuhan selama 1 abad lebih, itu Aus dan Khazraj. Kemudian dengan masuknya kemudian Rasulullah dakwah dan masuknya Islam, akhirnya mereka bersaudara. Wa yukna Abu
Abdillah. Ya, kunyahnya adalah Abu Abdillah. Ya, ya kunyahnya adalah Abu Abdillah. Kana awwala mauludin wulida fil islami minal ansori ba'dal hijrati bi arba'ati asyara syahran. Dan sahabat Abdullah Nu'man bin Bashir ini adalah bayi atau yang lahir yang pertama dalam Islam dari kalangan Ansor setelah hijrahnya Rasulullah 14 bulan. Itu lahir sahabat Nu'man bin Bashir itu. Nah, jadi kalau dalam nanti Tobakot itu ya masih kategori sahabat junior apa. Karena ada sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar ini yang lahir dan yang pertama kali lahir dari kalangan Ansor dari Khazraj. Fa'atat bihi ummuhu Amratu binti Rawahah tahmiluhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fabasyaraha bi annahu saya'ishu hamidan wa yuqtalu syahidan wa yadkhulul jannata. Subhanallah ini. Ibunya Amroh binti Rawahah. Ya, Amroh binti Rawahah putrinya Rawahah. Itu membawakan bayi Nu'man bin Bashir kepada Rasulullah SAW untuk ya didoakan mendapatkan keberkahan. Dan Rasulullah fabasyaraha itu memberikan kabar gembira. Jadi masih bayi itu Rasulullah sudah memberikan kabar gembira dan happy endingnya bagaimana kehidupannya. Maka fabasyaraha bi annahu saya'isu hamidan, bahwa Nu'man bin Bashir ini akan hidup dengan penuh kemuliaan, keagungan, wa yuqtalu syahidan, dan dia terbunuh dan syahid. Nah, wa yadkhulul jannata, dan masuk surga. Nah, ini alhamdulillah itu dari bayi sudah diberikan kabar gembira. Sudah ada SK-nya kalau bahasa kita mungkin. Nah, situ. Kemudian tamatta bi manzilatin kabiratin baina sahabah. Jadi sahabat Nu'man bin Bashir termasuk kalangan yang terpandang ya di kalangan para sahabat. Fakana Muawiyatu yaqulu ya ma'syarul ansari tastabti'unani wa ma sahibani minkum illa Nu'man bin Bashir. Dan sahabat Muawiyah, Sayyidina Muawiyah itu mengatakan, wahai kaum Ansor, kalian mengatakan saya terlambat, selalu terlambat gitu. Nah, apa yang menyebabkan itu? Wa ma sahibani minkum illa Nu'man bin Bashir, ya. Yang menyebabkan itu karena saya bersahabat dengan sahabat Nu'man bin Bashir. Wa qad ra'aitu ma sana'tu bihi wa kana wallahul kufata wa akramahu. Dan kalian telah lihat bagaimana saya menghormati sahabat Nu'man bin Bashir, dan Sayyidina Muawiyah memberikan wilayah atau memberikan kedudukan gubernur di Kufah. Jadi Nu'man bin Bashir ini gubernur di Kufah, dan sahabat Muawiyah juga memuliakannya. Wa akramahu, berikan jabatan sebagai gubernur di Kufah. Ba'da wafat Yazid bin Muawiyah bay'an Nu'man bin Zubair fatunkiru lahu ahlu Hims. Adapun setelah wafat Yazid bin Muawiyah, ya putranya sahabat Muawiyah, setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah, maka Nu'man bin Bashir ini itu membaiat pada Abdullah bin Zubair, Ibnu Zubair. Fatungkiru lahu ahlu Hims, sehingga penduduk ahlu Hims jadi marah, dan beliau kemudian pindah atau pergi dari Syam ya pada waktu itu, dari Kufah. Fa kharaja hariban fatabi'ahu Khalil Kala'i faqatalahu sanata 65 lil hijrah. Nah, jadi ketika beliau pergi dari kota tersebut, dan karena membaiat Abdullah bin Zubair ya pada waktu ini sebagai oposisi intinya, dan itu dikejar oleh Khalil Kala'i dan dibunuh gitu pada tahun
Hijriah. Nah, ini biografi singkat dari sahabat Nu'man bin Bashir yang di situ disebutkan bayi yang pertama dari kalangan Ansor dari Khosraj. Nah, baik, lanjutnya adalah di sini ma'anil kalimat. Jadi makna mufradat yang ada dalam hadis. Yang pertama bayyinun. Bayyinun itu zahirun. Itu jelas. Jadi halal, kulu min thayyibati ma razaqnakum, ya, air semuanya ya halal ini semua, dan ini tidak perlu ulama, ya orang tahu semua halal itu sudah jelas. Mustabihatun jam'u mustabihun wahiyal mushkilu lima fihi minan adamil wudu fil hilmi awil hurmati. Mustabihat itu yang jamak dari mustabihun, ya abu-abu yang samar-samar, ya karena ya, ketidakjelasannya antara halal dan haramnya situ. La ya'lamuhunna, ya la ya'lamuhunna ini bukan berarti maksudnya la ya'lamuhunna, la ya'lamu hukmaha, tidak tahu hukumnya apakah halal atau haram. Nah itu tidak tahu hukumnya. Ittaqasyubuhati ibta'ada anha. Jadi faman ittaqasyubuhati, barang siapa ittaqasyubuhati itu ibta'ada anha, menjauhi hal-hal yang syubhat. Lidinihi ay anin naqs. Jadi menjaga kehormatan, kesucian agamanya atau dari ketidaksempurnaan. Ya. Itu menjaga kesempurnaan dari kekurangan, naqs itu kekurangan. Al-hima al-mahmi awi hududil qasri. Al-hima ini adalah biasanya bagian yang kalau di raja-raja terdahulu itu ada tempat-tempat yang itu dilarang untuk orang umum, ya, ya itu batasan-batasan biasa di istana yang tidak semua orang bisa kemudian boleh boleh berada di tempat itu. Ini namanya hima itu. Yarta ay ta'kulu masyiyatuhu minhu. Ta'kulu masyiyatuhu minhu. Yarta'afi. Yarta itu ya kambing-kambing biasanya kalau yang pernah tahu kalau lihat penggembala kambing, ya menggembalakan kambingnya kalau ditaruh di tempat dia langsung ya makan rumput-rumput yang di sekitarnya situ. Ta'kulu masyiyatuhu minhu. Maharimuhu ala aina himallahi maharimu. Maharimu itu al-ma'asi. Jadi maksiat-maksiat pada Allah SWT. Ya jamak dari maksiat-maksiat. Baik, ini beberapa mufradat yang ada di dalam hadis. Kemudian yang lanjutnya adalah min aqwalil ulama. Ini komentar ulama terkait dengan hadis ini. Yang pertama adalah qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Imam Hafidz Ibnu Hajar Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Hafidz ini kalau istilah kita bukan hafidz Al-Qur'annya, ya. Hafidz ini istilah kalau ulama terdahulu itu tangga-tangganya dari kecil sudah hafal Qur'an, ya. Itu bukan istilah sekarang. Kalau hafidz itu mereka yang sudah hafal kalau nggak salah 100.000 hadis itu baik sanad dan matannya, ya. Jadi nanti tingkatan hadis ada hafidz, ada hakim, ada amirul mukminin. Nanti yang tertingginya itu amirul mukminin yang menguasai 500.000 atau hampir 1 juta, hampir semua hadis baik itu sanad dan matanya. Ibnu Hajar ini ulama terkenal, intinya beliau yang kita kalau kenal itu kitabnya Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, yang kata Imam Syaukani syarah Sahih Bukhari yang paling bagus, yang ya itu syarah Fathul Bari karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ini itu aja. Wahasilu ma fassara bihil ulama usyubhati arba'ata asya. Ma fassara bihil ulama usyubhati arba'at asya. Wahasilu ma fassara bihil ulama usyubhati arba'atu asya'i. Arba'atu asya'a. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ringkasan kesimpulan
ditafsirkan ulama tentang syubhat itu 4, biasanya 4, tidak lebih dari 4 poin atau 4 hal. Ahaduha ta'arudul adillah kama taqaddama. Nah, biasanya ada ta'arudul adillah kama taqaddama. Ada dalil-dalil yang kontradiksi, ya sebagaimana yang disebutkan. Tsaniha ikhtilaful ulama wa hiya muntaza'atun anil minal ula. Yang kedua, perbedaan ulama, dan ini tidak lepas dari yang pertama. Ini mungkin agak susah, tapi biar mudah menjelaskannya dengan contoh. Contoh. Jadi di ayat Quran kan ada 14 atau yang diharamkan. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa amatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Nah, di sini mungkin ada yang belum nikah, ini seperti mas-mas di sini. Nah, ini dia nikah dengan salah satu perempuan, mungkin ponakan atau paman, ya anak paman segala macam. Kemudian dia bimbang di situ, bimbangnya gini, pernah ibunya itu menyusuinya gitu, menyusuinya. Karena kalau disusuin saudara sepersusuan itu yuhramu minar radha'ah ma yuhramu minan nasab. Jadi saudara sepersusuan itu haram dinikahi sama seperti saudara nasab, saudara kandung. Nah, ulama situ berbeda pendapat pengharamannya. Kalau mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, yang mengharamkan itu kalau ibunya menyusukan 5 kali berturut-turut, ada dorodah 5 kali. Nah, kalau mazhab Imam Hanafi, Imam Malik, itu 1 kali saja itu sudah mengharamkan atau dia tidak boleh dinikahi. Nah, kalau yang Abu Thawr itu 3 kali atau di atas 3 kali disusui baru haram itu. Kalau dia kemudian menikahi, ya itu maka jadi syubhat gitu. Takutnya saudara sepersusuan nanti namanya saudara sepersusuan itu kan yang haram dinikahi. Maka kalau daripada bimbang karena ta'arudul adillah ini, ulama lebih baik ya perempuan kan banyak, jangan cari yang syubhat itu daripada nanti itu nanti menjadi sesuatu yang diharamkan. Nah, ini contoh ta'arudul adillah itu. Nah, ini mengambil faqadistabro'a lidini wa irdi, kehormatannya juga. Karena kalau dia nanti dari nikah itu lahir jadi omongan orang, ini itu kan saudara sepersusuan, itu anaknya kan gimana hukumnya gitu. Jadi gak bagus juga jadi omongan orang dan seterusnya gitu. Nah, ini contoh ta'arudul adillah sama ikhtilaful ulama. Ya. Jadi ini contoh dengan contoh ini. Salisuha annal murada biha musammal makruh li'annahu yajtadibuhu janibal fi'l wa tark. Dan juga bisa yang dimaksud itu yang biasanya makruh, ya. Karena itu yang menarik dia baik itu boleh atau ditinggalkan. Rabi'uha annal murad bihal mubah. Yang keempat itu bisa jadi itu sesuatu yang murad biha al mubah. Ya, al muradul biha al mubah. Itu sesuatu yang dibolehkan. Tetapi jadi syubhat. Contohnya apa? Suatu ketika Rasulullah di jalan itu nemu kurma gitu di jalan. Biasanya orang elit atau orang raja atau yang itu merasa ngapain kok mungut sesuatu dari jalan itu jadi enggak sesuatu yang enggak, dan Rasulullah tidak ingin sikap seperti itu, jadi itu ngambil walaupun beliau adalah pemimpin segala macam gitu. Tapi Rasulullah takut, ya, ketika mau makan, laula khauf bahwa tamr ini sedekah, maka saya akan memakannya. Lakal tuh. Jadi saya akan makan. Rasulullah takut ini karena syubhat. Bisa jadi pemiliknya itu bersedekahkan. Ya, dan sedekah bagi Rasulullah dan Bani Hashim
bagi keluarga, ada dua keluarga situ yang itu nggak boleh menerima sedekah zakat, nggak boleh, haram ya. Ya, walau lah kalau bukan karena takut nanti pemiliknya itu mensedekahkan ya, maka jadi enggak, Rasul tidak makan karena itu jadi syubhat. Jadi walaupun itu kalau bagi kita ya boleh makannya gitu kan. Karena sedekah kan tidak haram bagi kita. Tapi bagi Rasulullah Bani Hashim itu, ini contoh yang dalam kondisi ya menemukan seperti itu. Kemudian waqala al-Khattabi, Khattabi ini imam terkenal ahli lughah yang biasanya menjelaskan ya banyak tentang syarih sunnah, menjelaskan hadis-hadis tapi dari sisi lughawi ya. Beliau balaghah lughawi, ini Imam Khattabi. Itu adalah apa? Kullu ma syakakta fihi fal wara'u istinabuhu. Setiap yang membuat kamu ragu itu, maka yang wara ya mudahnya itu sudah tinggalkannya. Ini dari apa ya, ini ragu-ragu ya tinggalkan. Tsumma huwa ala salasati aqsam, dan itu ada 3 bagian. Wajibun wa mustahabun wa makruhun. Ada wajib, mustahab, makruh. Fal wajibu ijtinabu ma yastalzimuhu irtikabul muharram. Ya, wajib di sini ya dalam kondisi ya kita lebih baik meninggalkan, sebagaimana kalau kita meninggalkan sesuatu yang haram ya, kita meninggalkan wajib gitu. Ijtinabu menjauhi ya sesuatu yang bisa jadi kita kemudian sesuatu yang muharram. Wal mandubu ijtinabu muamalatu man aktsaru malihi haramun. Nah ini juga wal mandub kita sunnah lebih ya baik ditinggalkan, tapi sunnah mandub itu kita meninggalkan muamalah dengan yang orang bagian besar hartanya itu nggak jelas atau haram itu hasilnya itu nggak jelas dari mana itu. Man aktsaru mali haramun ya, jadi lebih baik nggak usah gitu. Mungkin pinjam pada ya maaf dikenal koruptor atau apa, lebih baik tinggalkan aja itu yang aktsaru malihi haramun, jadi hartanya lebih banyak haram atau dikenal dengan zolim segala macam. Wal makruh istinabu rukhasil masyru'ati ala sabilit tanattu'i. Dan juga disebut yang makruh itu adalah kalau kita meninggalkan kita mendapatkan pahala, kalau melakukan kita ya ada dapat itu. Kalau di dalam hadis itu suatu yang makruh, dia bukan haram tapi jadi makruh. Man akala, siapa yang makan bawang ya, wala yaqrabanna masajidana, jangan mendekati masjid, karena kalau makan bawang putih semua yang itu baunya itu menyengat dan menyakiti orang di sekitar masjid. Jadi jangan makan yang itu satu yang makruh itu ya. Itu ya istinabu rukhasil masyru' ala sabilitan, maka kita menjauhi ini adalah rukhas itu dispensasi yang diberikan oleh syariat ala sabilit tanattu'i, jadi kita meninggalkannya ya. Kemudian al makna ijmali, jadi makna secara garis besarnya yahkil haditsu wuduhal halali ya wa zuhurahu bisyaklin am. Hadis ini menjelaskan tentang jelasnya halal ya, dan kemudian itu sesuatu yang sudah zuhurahu bisyaklin am, itu tidak ada, bahkan orang awam pun tahu itu gitu ya, seperti zina itu nggak ada yang bahkan orang awam pun tahu itu satu yang haram gitu. Wa mislu dzalika wuduhul haramil wal munkar, begitu juga ya kejelasan tentang haram yang mungkar ya tadi, itu yang mungkar.
Fahuma mimma yustadallu alaihima bil fitrati adatan. Dan dua-duanya ini yang biasanya secara fitrah itu ya sudah diketahui oleh orang umumnya. Wabil adillati wal ahkami syai'atil ma'lumati minad din bid-darurah. Nah, biasanya sesuatu yang sudah baik dalil hukum yang sudah berkembang diketahui semua, itu yang disebut dengan al-ma'lum minad din bid-darurah itu. Siapa yang nggak tahu tentang kewajiban sholat, atau yang air itu halal, semuanya semua tahu gitu. Atau siapa yang nggak tahu khamr itu ya haram, semuanya bahkan orang awam pun ya itu tahu gitu. Nah ini. Wa bainal halali wal harami umurun tahtaju ila istibanati wa tamhisin ila istibanatin wa tamhisin wa bahthin wa su'alin. Dan antara halal dan haram ini ada perkara-perkara yang perlu penjelasan, perlu tamhis, ini dicari rinciannya, ya, dicari bahas, dan juga wasual, ini pertanyaan-pertanyaan ini. Katilkal mustajaddatil fiqhiyati fi alamis siyasati wal iktisadi wa ghairiha. Seperti hal-hal yang baru dalam masalah fikih, baik politik, kemudian ekonomi dan selainnya. Wa mimma yukhtalu fihi hatta ahlul ilmi, dan yang di situ banyak bahkan antara ulama sendiri berbeda pendapat. Nah, maka itu ya bagi kita yang orang awam ini ya sikapnya ya sudah menjauhi saja situ intinya. Wa yad'ul haditsu illa tawarru'i antil kal umuril mustabihah. Dan hadis ini menyeru agar kita tawarru' itu menjauhi, ya, menahan diri dari hal-hal yang mustabihat itu. Antil kal umuril mustabihah wa tarkiha hisbatan li wajhillahi ta'ala, dan meninggalkannya ikut karena kita mencari dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. La siyama illam yakun fiha daruratan mulihatan au hajatan lazimatan. Apalagi la siyama ini kalau hal-hal itu bukan yang sesuatu yang darurah, yang sangat ya, sangat daruri, atau kebutuhan yang mendesak, hajatan lazimah. Wa hadza tarku la yaqtadi tahrima li'annaha mushtabihatun baina kauniha halalun am haramun. Dan kita meninggalkan ini bukan berarti itu sesuatu yang haram, karena itu sesuatu yang mushtabihat, syubhat antara ya, dia itu apakah halal atau haram. Wa yushabbihul hadits tilka syubhat birra'i fi mujawarati kusuril muluki mimma ya'ridul masyiyata lil khatar. Dan hadis ini memberikan perumpamaan, permisalan ya, syubhat-syubhat tadi itu seperti penggembala yang berada di samping ya, istana-istana raja, yang menyebabkan ya kambing-kambing itu bisa jadi ya namanya tidak tahu ini halal haram, atau dia mungkin langsung makan dari bagian-bagian tersebut. Mimma ya'ridul masyata lil khatar, dan itu bisa jadi kemudian mana kambingnya nanti disita dan seterusnya gitu. Wabittali yuhadzirur ra'i min mujarradil iktirabi minal hima ihtiyatan. Wabittali yahdharur ra'i min mujarradil iktirabi minal hima ihtiyatan. Oleh karena itu makanya penggembala itu dalam rangka kewaspadaan tidak mendekati hima atau tempat yang dilarang itu sebagai ihtiyatan, sebagai kewaspadaan, kehati-hatian ya, kehati-hatian. Kama yu'akidul hadithu ala ahammiyati salamatil qalbi minal mafasidi. Sebagaimana hadis ini juga menjelaskan urgensi tentang keselamatan hati dari kerusakan atau keburukan.
fahuwa asasus shalah li sahibihi in saluha wa asasul fasadi lahu in fasada. Sebagaimana bahwa hati ini pondasi kebaikan bagi pemiliknya kalau itu baik, dan juga pondasi keburukan kalau itu rusak, infasada gitu. Baik itu adalah makna secara garis besarnya. Kemudian apa yang bisa diambil nilai-nilai dari hadis ini? Al-qiyamul mustafadatu. Ini nilai-nilai dari hadis ini. Yang pertama adalah qimatul i'tizazi bid-dini, qimatul i'tizazi bid-dinil wadihil mubin. Ya, pentingnya, urgensinya kita bangga dengan agama yang sudah jelas halal haramnya yang jelas ini. Kemudian qimatul hadri minal mushtabihatil mukhtalafu fiha. Nah, ini juga pentingnya nilai kita, kehati-hatian kita dari syubhat-syubhat yang perbedaan ulama, yang situ ada banyak perbedaan atau ikhtilafiyah. Kemudian yang ketiga qimatul ihtiyati wat tawarru'i lidinina wa a'radina fahiya aghla ma namliku. Ini pentingnya juga urgensi kita, kehati-hatian kita, dan kita wara' dalam rangka menjaga agama kita dan kehormatan kita, dan itu adalah sesuatu yang paling bernilai yang kita miliki, fahiya aghla, yang sangat berharga yang kita miliki. Kemudian yang keempat qimatul hazri minal muharramat. Pentingnya kita selalu waspada terhadap yang haram. Kemudian yang selanjutnya qimatut ta'zimi a'malil qulubi wal hirsu ala salamatiha minaz dzunub. Ini pentingnya kita kemudian mengagungkan jadi amalan-amalan hati. Jadi dalam syariat itu dua amalan, amal jawarih ini yang terlihat seperti hayat, sholat, kemudian zakat. Ada amalan hati, ikhlas, kemudian jauh dari riya dan seterusnya. Ini amalan hati. Wal hirsu, kita berusaha untuk menjaga keselamatannya dari dosa. Ala salamatiha minaz dzunub. Ini. Kemudian yang poin yang selanjutnya adalah al-manhajun nabawi fit tarbiyati wa dakwah. Ini metode Rasulullah, manhajun nabawi dalam pembinaan dan dakwah. Pertama, uslubut tahlilil mufdi ila takribin wa taisirin ila takribi wa taisiri fahmil masail. Di sini ada metode atau merinci, mendetailkan, tahlil namanya. Yang itu semuanya untuk pendekatan, untuk memudahkan memahami permasalahan-permasalahan. Ya. Kemudian uslubul ijmali bi syaklin 'am. Juga metode bagaimana setiap hadis itu pasti ada di situ ada redaksi umumnya bisyaklin am, dengan syaklin apa? Syaklin am itu. Jadi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sudah. Itu adalah redaksi umumnya atau kaidahnya, bahwa yang halal itu jelas, yang haramnya jelas, sudah. Jangan menyulitkan. Wa tafsilu 'indal hajati lidzalika, dan juga rincian detail ketika ada kebutuhan untuk hal tersebut, terkait dengan bagaimana yang sesuatu yang samar-samar antara hal dan haram. Kemudian uslubut tahdzir minasyubhat bitariqi tasbih laha bihimal mulukil mahdzurati ala syu'ub. Juga di sini penggunaan atau tahdzir, memperingatkan
kita dari syubhat-syubhat dengan cara memberikan visualisasi, memisalkan, memperumpamakan seperti area larangan bagi ya biasanya para raja, para yang punya jabatan ini itu yang tidak boleh didatangi atau kemudian bagi orang umumnya ala syu'ubi masyarakat. Kemudian uslubu ta'kid ala qimati amalil qulubi bibayani anna fasadaha huwal fasad wa salahuha asasus shalah. Ini juga menjelaskan tentang penekanan ya, pentingnya amalan hati itu. Qimati amal qulub. Hati itu dengan menjelaskan bahwa kerusakannya itu kerusakan bagi semuanya, itulah kerusakan sesungguhnya, dan kebaikannya atau kesehatannya itu yang pondasi dasar dari kebaikan hati itu. Nah, terakhir ini uslubu saddi dzari'atil wuqu'i bil haram. Metode ini dikenal dengan saddi dzari'atil wuqu'i haram. Jadi kita menahan sadd itu sesuatu yang menyebabkan kita terjatuh kepada yang haram. Ini saddu dzari'ah ini biasa dipakai oleh Imam Malik biasanya. Saddu dzari'ah itu apa? Ya kalau di kita biasanya itu sudah naluri. Jadi sesuatu yang bahaya biasanya dari jauh-jauh itu sudah dijelas. Jadi kalau ada jalan, ada jurang itu biasanya 1 kilometer sebelumnya sudah ada pelang, hati-hati jangan. Jadi tidak langsung supaya kemudian tidak mendekati gitu. Dan ayat di Al-Quran juga wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati. Maka sesuatu yang mengacu menuju ke arah zina yaitu itu juga sebelum zina langsung itu juga yang diharamkan. Ini namanya sadidari atul wuku bil haram. Min khilali ta'kid ala ahamiyati tawarru'i an syubhat. Jadi dengan cara penegasan, penguatan pentingnya urgensi tawarru'at ini kita menjauhkan diri dari syubhat ya, dari syubhat. Maka ada seorang ulama ya hidup itu mudah gitu ya. Kalau kita yang kata Imam Khutubi, setiap sesuatu ini kita syakak tapi ragu-ragu ini halal haramnya atau belum, itu satu yang apa ya sudah tinggalkan, itu lebih aman bagi kita gitu. Kemudian minal fawaidil fiqhiyah yang bisa diambil poin-poin dari sudut pandang fikih. Ya, wujubu tarkil harami wat tawarru'u 'anil syubhati. Kewajiban kita meninggalkan satu yang haram. Wat tawarru'u 'anil syubhat. Ya, dan kita juga wara atau menahan diri dari sesuatu itu yang syubhat. Wujubul hirsi ala salamatil qalbi wasiyanatihi min ayyi khalal wa ilal. Kewajiban kita untuk selalu berhati-hati untuk menjaga keselamatan hati dan menjaganya dari segala khalal atau ilal, dari segala yang merusaknya atau ilal menyakitinya. Kemudian wujubu su'ali ahlil ilmi litahqiqil istibanati minal masail mustabihati. Juga di sini kewajiban untuk menanyakan pada ahli ulama untuk mengetahui ya, penjelasan tentang masalah-masalah yang syubhat ya, mustabihah yang samar-samar yang kabur. Kemudian wujubul mutaba'ati wa hiya la tahaqqaqu illa idza kana al-'amalu muwafiqan lisyari'ati fi umuri sittatin hiya sababuhu wa jinsuhu wa qadruhu wa kaifiyatuhu wa zamanuhu wa makanuhu. Wujubul mutabah ini perlu kita cek-recek, maksudnya diteliti lebih lanjut ya. Dan itu tidak akan terjadi atau ya, kecuali idza kana al-amalu muwafiqan lisyariati ya. Kita harus ngecek apakah ini cek-recek sesuai dengan muwafiqan lisyariati, sesuai dengan syariat atau tidak, dalam dalam enam perkara. Sebabnya, jenisnya,
kadarnya, kemudian kaifiyahnya, kemudian zamannya, juga makannya ya tempatnya gitu makannya. Mungkin di sini perlu beberapa penjelasan seperti zaman makan ya. Maka tidak boleh ya orang yang lagi pakai ihram, pakai umroh itu kemudian nikah gitu ya, itu sudah lagi pakai ihram di tempat yang di Masjidil Haram ya, itu yang menyebabkan akan disebutkan situ nikah ya, yang menyebabkan tidak sah ketika seseorang dalam kondisi muhrim pakai pakaian ihram atau dia lagi melaksanakan ibadah haji atau umroh gitu. Nah ini maka dijelaskan dulu sini zaman wa makanuhu wa kaifiyatuhu juga. Kaifiyatuhu ini karena kalau dalam muamalat ya, dalam apalagi yang sekarang ini banyak hal-hal yang baru yang karena dalam Islam itu bukan hanya sesuatu itu berkaitan dengan barangnya yang haram ya halal, tapi di situ ada bagian etika biasanya. Etika gitu. Contohnya apa? Contoh yang sering itu bai najis. Bai najis ini kalau dalam dulu itu bai najis itu adalah bukan pakai sin ya, bai najis bukan pakai zai, bai najis. Jual beli najis ini jual beli yang di situ ada rekayasa intinya. Jadi seorang pembeli itu beli itu karena ada rekayasa menyebabkan akhirnya pembeli beli. Contohnya apa ya? Kalau kita sekarang itu kan biasa dalam marketing itu yang penting tujuannya bagaimana barang itu laku, ya kan? Semuanya. Maka di situ katakanlah kita buat akun itu banyak akun kita itu banyak dengan nama-nama yang mungkin banyak namanya gitu. Kemudian di situ dengan seperti itu di situ seakan-akan kok barang ini banyak menawarkan atau rame gitu. Ya. Pembeli itu tertarik itu karena kok ini banyak akun sekali membahas ini, dan padahal orangnya itu satu itu. Ada akun-akun. Akhirnya dia beli ya. Nah, ini kalau dalam tinjauan syariat ya itu namanya bai najis, itu yang dilarang. Karena ada rekayasa. Ya pembeli tertarik itu bukan ya karena ada rekayasa. Oh, kok kayaknya rame ini gitu. Padahal yang ramenya itu ya orang-orang itu, maksudnya dia itu yang membuat banyak akun itu. Nah, ini juga kaifiahnya itu kalau klasik itu namanya bai najis, kalau dari sekarang itu seperti itu. Atau dia mungkin komunitas sudah sepakat untuk meramaikan ya, bagaimana menjebak atau bukan menjebak ya, pembeli kemudian terangsang untuk beli. Ini itu juga terkait dengan kaifiyah. Wa qadruh ini juga kita biasanya kalau jualan seperti minyak atau apa kan 1 kilo gitu. Tentu 1 kilo itu biasanya bukan minyaknya, dihitung dengan berat berat botolnya. Karena saya dulu pengalaman ngirim zaitun dengan jerigen segala macam. Jadi di situ kan ditulis kita harus bertimbang dulu jerigennya itu berapa kilo, yang 1 kilo. Nah, kalau ditulis itu apakah yang 20 kilo berarti itu 21 ya. Jadi 20 itu memang minyak aslinya adalah memang 20 liter dan berat jerigennya 1 kilo gitu. Ya, itu harus jelas itu. Tapi kadang 1 kilo itu dengan botolnya ya itu namanya yang kalau bagi penjual itu syubhat itu. Itu. Baik, yang terakhir al-wajibul amali. Ini PR, wajibul amali ini adalah kewajiban kita. Kum bi ihsa'i ba'dil umuril mustabihat fil majalis siyasi wal iktisadi wal ijtimai wal i'lami wa harus ala tawarru'i anha thumma sah ghairaka bitawarru'i anha. Kum ya
maka di sini buatlah ihsa itu inventarisir beberapa permasalahan yang mustabihat, baik itu dalam masalah politik, kemudian ekonomi atau sosial atau iklami, ya, iklami, ya, periklanan atau promosi lah. Ya, jadi harus ala tawarru anha, dan kita berusaha untuk ya berusaha warok di sini dan beri nasihat, ya, nasihat teman-teman yang lain supaya kita juga tawaruk dari hal tersebut gitu. Nah itu nggih terkait dengan apa dengan hadis ini. Baik, itu wasatid yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, ini hadis yang penting sekali ke dalam kehidupan kita. Jadi intinya kalau kita ada sesuatu yang meragukan, ya tinggalkan saja gitu. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Aku lu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Iya. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Baik, nggih, terima kasih. Nah, di sini sudah tadi dijelaskan bahwa famanittaqas syubhati faqad istabro'a lidinihi wa irdih. Ya, itu. Jadi kalau kita ittaqas syubhat, menjauhkan itu, maka itu sudah kita menjaga kesucian keagamaan kita dan kehormatan kita itu. Ini eh, apa balasan atau yang diterima bagi kalau yang selalu menjauhi yang syubhat. Kalau yang dengan yang haram-haram ya jelas beda. Kalau haram itu kan kalau melakukan itu ada ya ada hukumannya atau ada ininya. Kalau yang melakukan yang haram ya itu akan nah, ada konsekuensinya dari melakukan yang haram itu dalam pandangan syariat itu. Nah, kalau yang syubhat ini tidak, tapi kalau dia melakukan itu maka dia itu menjaga agama dan juga kehormatannya gitu. Nah ini makanya ini yang penting itu apa namanya jelas kalau yang haram ya itu beda karena kalau melakukannya itu dia berdosa pertama dan dia kemudian mendapatkan ya konsekuensi itu akan dari hukuman dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kalau yang syubhat ini dia tidak katakan tidak berdosa tetapi ada sesuatu yang jadi bisa jadi nanti agamanya atau kehormatannya karena yang sesuatu yang biasa dia dengan subhat-subhat itu biasa gitu. Nah, itu lebih dekat dengan yang nanti yang haram malah kemudian akan mudah jatuh ke yang haram intinya itu. Nah, itu maka perlu ada di sini eh, apa tembok supaya kita tidak terjatuh dalam ke dalamnya gitu. Nah itu Allah alam itu nggih. Nggih. Apa? Wita. Pak di Nggih. mana? Terus pendo uli mimpi
Oh nggih nggih. Bu Suta ini. Nggih. Ben ora ben didelok. Nggih. Baik. Iya. Nggih, terima kasih. Ya memang ini apa hadis yang penting di awal itu tentang salamatul qalbi sini gitu. Karena disebutkan di hadis nanti setelahnya itu bahwa istafti kolba, kalau kita ragu itu biasanya tanyakan pada hati nurani, mungkin ya bahasa itu tuh, bahasa dari kadang kita sudah ulama tetapi kita masih ada sesuatu, maka ya ikuti hati nurani biasanya. Jadi kalau ada beberapa pilihan ya istafti kolba, maka di sini pentingnya kita menjaga hati, karena hati itu disebutkan kalau jatuh atau berbuat maksiat kala balrona, yang disebutkan di dalam Al-Muttafin, balrona ala kulubihim, innal mu'mina apa namanya aznaba dzaban nukitat fi qalbi nuktatan sauda. Seorang yang beriman itu kalau melakukan dosa itu ada titik hitam di hatinya, nuktatan. Nah, maka kalau dia terus menerus ya syubhat, makan haram seterusnya itu menjadi ron itu yang akhirnya artinya sudah tidak susah lagi dibersihkan, dan balrona ala qulubihim itu. Maka di sini orang yang beriman itu berusaha untuk selalu menjaga kebersihan atau dari hal-hal tersebut. Ya ini yang tadi disebutkan kenapa erat kaitannya dengan salamatul qalb, ya, dan nyambung dengan hadis itu adalah istafti qalbak itu. Bagaimana hati nurani. Karena kalau tetap katakanlah dilakukan ya itu terus akan dalam kehidupan kita terus kok hati selalu tidak sreg dengan yang hal tersebut ya. Maka ini maka nanti di hadis lain itu menyebutkan tentang apa, al ismu ma haka fi sadri wa karihta ayyatali alaihin nas. Jadi kita tahu sesuatu nggak baik itu apa, itu sudah Allah katakan dalam fitrah kita, al ismu ma haka fi sadri wa karihta ayyatali alaihin nas. Jadi ismu atau perbuatan dosa atau buruk itu atau dosa itu dalam hati itu, haka fi sadri itu dalam hati gak enak gitu. Ya mohon maaf ya, orang yang mengambil punya orang lain, atau ya mau yang berzina atau yang mencuri atau yang apapun ya, itu pasti dia tidak akan aman, dan dia selalu merasa ya, haka fi sadri atau melakukan. Yang kedua, wakarihta ayyatoli alaihin nas, itu yang kedua. Wakarihta ayyatoli alaihin nas, dan kamu nggak mau kalau orang melihat kamu adalah dilihat orang itu. Makanya kalau saya ingat di Mesir itu warnet itu posisi layarnya itu semua orang bisa lihat gitu. Bukan kalau di sini kan dibuat tutup yang terserah mau melakukan, yang penting gitu. Yang penting dapat duitnya gitu. Kalau di Mesir nggak, karena memang fitrahnya itu ya kita nggak suka kalau ada orang berbuat apa kemudian ketahuan ya. Ya baik orang yang mau bunuh atau apa itu kan ya nggak ada yang langsung itu pasti di kegelapan yang samar-samar, atau mencuri segala macam, atau alhamdulillah ya berzina atau ya semacam. Wakarita ayatul alaihin nas itu. Nah ini yang haka fis sadr, kita menjadi kita itu hati kita selalu nggak enak dan tidak nyaman. Haka fis sadr bahasanya itu wakarita ayatul alaihin nas. Nah, maka di sini ya, kita kesubuhat. Nah, itu supaya kita kemudian menjauhi dari menjaga akidah dan kehormatan kita gitu juga.
Nah, contoh yang lain mohon maaf seperti ini. Jangan kita kemudian mendatangi yang itu kita jadi dituduh gitu. Ya, dituduh. Maksudnya apa? Datangi tempat ya mohon maaf disco gitu ya. Ya orang ya tempatnya seperti itu atau karaoke tempat disco yang ya pasti ya akan ada kehormatan, masalah kehormatan begitu, apalagi yang beragama. Maka menjauhi tempat-tempat yang ya saya nggak mau kalau cari yang lain gitu, kalau mau gitu. Ya, kok tempatnya di situ kok ini subhat tempatnya nggak enak sekali tempat yang kok nyari ketemuannya. Ayo ketemuan di mana? Kalau ketemuannya di ya, tempat yang itu masyhur ya atau terkenal, ya kita menjauhi karena istabro alidinihi wa irdihi itu. Itu untuk menjaga agama dan juga menjaga eh, apa menjaga kehormatan kita. Nah, sehingga korelasi dengan hati karena kalau kita melakukan itu ya itu juga kewajiban kita untuk selalu uh, untuk membersihkan hati. Jadi qad aflaha man zakkaha kan itu ya. Kita memang selalu terus mensucikan, diminta untuk mensucikan hati. Maka ini yang disebut gitu. Disebut di dalam Al-Quran menjaga hati. Bahkan salah seorang ulama Ibnu Sirin ini ceritanya itu dalam masalah waruk, dia itu penjual zaitun ya, dikenal dulu. Jadi suatu ketika di gudangnya itu zaitunnya itu ada tikus masuk ke zaitun itu, dan itu dia nggak berani jual gitu karena apa? Takutnya salah satunya, sehingga semuanya drum-drum itu ditumpahkan semua supaya ya, dia tidak ingin menjual sesuatu yang kemudian memberikan madarat itu dalam wara. Itu sampai segitunya para ulama. Kalau kita kan ya rugi besar kalau kemudian ya itu dalam rangka tawarruk itu seperti itu. Nah, itu lebih selamat ya bagi hati. Makanya kalau kita disebutkan itu bukan hanya dalam makanan, bahkan dalam kasb ini apa dalam pekerjaan atau ya penghasilan gitu. Ya. Kalau penghasilannya ya tahu sendiri mungkin ya mohon maaf ya itu kok lebih banyak dorong haramnya apa mungkin kalau ya bagi yang warnet atau kok dorongnya digunakannya bukan untuk skripsi ya mungkin yang lainnya ya cari yang apa yang lebih banyak halalnya mungkin ya ini yang tadi aksarumali haram ya daripada banyak berikan madarat kepada orang dia dapat duit banyak tapi ya, itu yang disebut di sini lebih untuk menjaga hati kita. Nah itu nggih. Jadi ya maka erat kaitannya ini nanti ada di hadis lainnya bagaimana istafti kolba kemudian al ismu mahaka fis wa karihitayatul nas beberapa pedoman-pedoman itu. Nah, ya, dan kalau hati ini baik, hati ini selalu kita jaga bersih, maka itu akan baik. Tapi kalau hati sudah tidak punya sensitivitas lagi ya ini bahaya ini. Dia mungkin pertama mohon maaf diajak temannya menonton yang nggak baik gitu. Mungkin awalnya merasa nggak enak apa. Tapi habis itu terus-terusan jadi biasa. Ini bahaya kalau sudah nggak sensitif dengan yang haram itu akan berbahaya bagi dia gitu. Itu Allah alam itu nggih. Nggih, ada lagi nggih. 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 Cukup. Oh, nggih. Nggih, baik. Ini terkait dengan hadis ini semoga bermanfaat. Jadi dalam kehidupan kita ini memberikan kita guidance atau cukup ya. Jadi kata Imam Khattabi itu hidup mudah. Kalau setiap kita apalagi orang awam ya kalau kita ragu-ragu, was-was terhadap sesuatu ya al-wara' sudah lebih baik kita meninggalkan tidak menerima atau
meninggalkan dalam rangka menjaga agama kita dan juga kehormatan kita. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum, wallahu yahdi ila aqwamit thoriq. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.